Oke, saya akan jalankan dulu. Jadi hari ini kita akan memulai belajar tentang algoritma dan flowchart. Nah, algoritma ini historinya gitu ya. Saya kira bisa dibaca sendiri bagaimana asal muasal kata algoritma dari nama salah satu ahli matematika gitu ya. Terus kemudian apa itu karakteristik dari algoritma? Yang pertama biasanya algoritma itu, jadi algoritma itu sebenarnya suatu bahasa sehari-hari yang kita pakai untuk menyatakan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya algoritma itu ada inputnya. Jadi anggap aja seperti mesin itu biasanya ada inputnya. Taruhlah misalnya seperti juicer di rumah kita masing-masing ya. Inputnya itu jeruk. Outputnya itu juga ada karena itu adalah sesuatu yang kita harapkan sebagai hasil. Jadi kalau juicer itu outputnya jus, jeruk. Terus kemudian di tengah-tengah itu dari input menuju output itu ada macam-macam langkah. Nah, macam-macam langkah ini yang biasanya dituliskan juga di algoritma. Harus jelas dan tidak ambigu. Artinya waktu dibaca, orang itu bisa dengan jelas tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ambigu itu berarti pernyataannya itu kurang jelas. Bisa lebih dari satu arti, gitu ya, sehingga orang bingung seharusnya apa yang dimaksud. Dan karakteristik lagi yang penting dari algoritma, langkah-langkahnya itu harus sedemikian rupa sehingga pernah berhenti. Ya, jadi dia harus sempat berhenti suatu ketika. Jadi pada saat tertentu dia akan di-terminate setelah langkah-langkah itu selesai. Nah, ini karakteristik algoritma yang akan kita pelajari. Nah, terus kemudian ada macam-macam jenis algoritma yang akan kita pelajari juga dan akan kita pakai mulai sekarang sampai seterusnya. Pertama, sequence. Sequence ini intinya sebenarnya hanya langkah-langkahnya urut. Satu ngapain, dua ngapain gitu ya. Jadi urut dan lurus gitu aja seperti apa ya, seperti benang gitu ya, lurus dari atas ke bawah. Terus kemudian ada jenis algoritma yang bercabang, branching, selection. Jadi algoritma ini biasanya ada pertanyaan yang jawabannya bisa iya, bisa enggak. True atau false. Nah, algoritma ini biasanya misalnya, apakah Anda mau mendaftar dengan jalur normal atau jalur prestasi misalnya? Itu kan pertanyaan. Yang jawabannya iya. Kalau iya, berarti Anda antrinya di sini, di loket yang ini. Kalau tidak, oh berarti loketnya yang situ. Nah, jadi itu algoritma yang bercabang. Ada juga algoritma itu yang berulang, loop repetition. Jadi algoritma yang berulang itu misalnya kalau ada sesuatu yang harus diulang-ulang. Isikan nomor telepon Anda. Terus saat kita mengisi ada diberi huruf misalnya ya, diberi huruf A. Loh kan nggak ada nomor telepon kok ada huruf A. Diulang, isikan kembali nomor telepon Anda. Atau kalau kita login sesuatu, atau kita masukin kartu ATM, ya, terus kemudian kita mengisikan PIN salah, kan pertanyaannya diulang. Isikan PIN Anda. Salah lagi, diulang. Isikan PIN Anda. Itu repetition. Tapi suatu saat akan berhenti. Kapan berhentinya? Waktu sudah 3 kali salah, kan? Kartu Anda ketelan. Nah, itu berhentinya. Nah, itu algoritma.
Terus kemudian, jadi untuk menulis algoritma, pertama kita harus mendefinisikan inputnya apa. Terus kemudian mendefinisikan variabel. Variabel itu sebenarnya diambil dari kata vary ya. Vary itu bahasa Inggris artinya apa? Various. Macam-macam ya. Jadi variabel itu adalah sesuatu yang bisa diisi macam-macam. Misalnya nama. Nama itu kan bisa macam-macam. Jadi variabelnya nama. Isinya bisa macam-macam. Nilai itu juga bisa macam-macam. Ada yang nilainya 10, 15, 20, 50, sampai 100. Nilai itu juga variabel. Nah, jadi setelah mendefinisikan input, biasanya kita definisikan variabel. Variabel itu sebuah penampung yang bisa diisi macam-macam data. Terus kemudian yang ketiga, kita harus menulis operasi apa saja yang harus dilakukan ya. Terus kemudian terakhir outputnya apa. Jadi algoritma kita nanti kira-kira formatnya seperti ini, 4 ini ya. Pertama inputnya apa, terus variabelnya apa, terus kemudian operasinya ngapain aja, dan terakhir outputnya nanti apa. Contoh ya, misalnya, hitunglah luas dari 4 persegi panjang gitu ya. Kalau diberitahu tinggi dan lebar. Nah, inputnya apa? Tinggi dan lebar. Outputnya adalah luas. Variabelnya, hal-hal yang bisa isinya lebih dari satu macam itu adalah tinggi, lebar, sama luas. Nah, memang biasanya variabel itu adalah paling gampangnya lihat input dan output itu biasanya variabel. Tapi di tengah-tengahnya kadang-kadang kita butuh juga tambahan gitu ya untuk menampung hal-hal lain yang dipakai di perhitungan. Tapi yang paling gampang ya input dan output itu biasanya variabel. Contoh yang lain gitu ya. Nanti kita lihat contoh yang lain. Jadi kalau kita menulis algoritma untuk yang contoh tadi, itu step satunya start. Paling gampang itu step 1 dan step akhir, karena start dan end ya. Paling akhir pasti end. Nah, yang kedua, itu inputnya apa? Terus kemudian, ini sambil menyebutkan variabelnya ya. Input, height, width, itu variabelnya kan, tinggi, lebar. Terus kemudian, kebetulan stepnya cuma ada satu, yaitu hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Step 4-nya itu tampilkan. Nah, ini outputnya. Jadi 2 ini input, 4 ini output. Di antara 2 dan 4 itu adalah langkah-langkah untuk menuju ke output ini. Karena nomor 3 sudah dihitung, maka nomor 4 bisa ditampilkan. Nah, algoritma ini penting untuk kita pelajari supaya otak kita ini terbiasa berpikir urut ya. Karena ini semua kalau dibolak-balik itu nggak jalan. Misalnya, saya tampilkan dulu luasnya, baru dihitung. Ya, pasti keluarnya salah. Saya hitung dulu, baru diinput. Salah juga. Karena tadi nggak ada isinya. Ya. Contoh yang kedua, menentukan mana yang lebih besar kalau ada 2 bilangan. Inputnya berarti ada 2 bilangan. Bilangan pertama dengan bilangan kedua. Outputnya adalah bilangan yang lebih besar. Jadi kalau mau dibuat variabelnya, inputnya diberi nama 61 dan 62, outputnya maksimum. Yang nanti isinya adalah bilangan yang lebih besarnya.
Nah, ini contoh permasalahan yang, kalau yang tadi kan sequence ya, urut 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini contoh yang bercabang. Maka nanti kita lihat step 1 dan 5-nya tetap start dan end. Step 2-nya tetap input, step 4-nya tetap display. Nah, 3-nya bercabang. Jika bilangan 1 lebih besar bilangan 2, maka maksimalnya bilangan 1. Tapi kalau tidak, maka maksimalnya bilangan 2. Ini kan bahasa normal gitu ya. Jika, maka, jika itu if, maka itu then, else ini jika tidak. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka maksimumnya bilangan 1. Kalau tidak, maka maksimumnya bilangan 2. Ini algoritma juga. Contoh yang ketiga, ini adalah algoritma yang berulang. Jadi, cari bilangan genap antara 1 sampai 100. Nah, nggak ada inputnya. Karena ya kita nggak perlu tahu data apa-apa lagi ya. Outputnya adalah bilangan genap antara 1 sampai 100. Tapi kita butuh variabel. Walaupun inputnya nggak ada, yaitu variabel untuk ini ya, semacam counter antara 1 sampai 100. Jadi counter itu seperti ini ya, seseorang seperti yang menghitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Nah, kita mungkin butuh variabel counter ini. Ini hanya sekedar contoh saja, jadi jangan terlalu pusing, kita belum sampai ke sini kok. Jadi step satunya start, step paling akhir tetap end. Ini cuma contoh bagaimana berulangnya ya. Jadi pertama kali nggak ada input kan, maka nggak ada tulisan input. Tapi kita akan memberi counter kita angka 1. Oke, sekarang nomor 1 ya. Lalu dicek, apakah I ini yang tadi diberi 1 lebih besar dari 100? Kalau dia lebih besar dari 100, seharusnya dia akan pindah ke nomor 7, selesai. Ini kurang slide-nya, nanti mungkin tambahkan 7. Selesai. Kalau enggak, berarti lanjut aja ke nomor 4 ya. Jika dia dibagi 2, sisanya itu 0, jadi ini sekalian ini ya, sekalian saya beritahukan ada suatu istilah yang umum di kalangan programmer, yaitu modulus. Modulus itu adalah mencari sisa bagi. Misalnya, 80 dibagi 3, kan nggak habis ya. 80 dibagi 3 berapa sih? Ayo, berapa yang paling dekat? 16, Bu. 16. 26. Kok 16? 20. Kalau 26 kali 3, berarti masih 84. Bentar. 78 ya? 78. 78. Udah deket 80. Kalau 27 itu udah lewat dari 80, ya kan? Maka 80 kalau dibagi 3 itu 26, tapi sisa 2. Karena dari 78 ke 80 kan sisanya 2. Nah, jadi bilangan genap itu adalah bilangan kalau dibagi 2 nggak ada sisanya. Ya benar kan? Bilangan genap berarti bisa dibagi 2, berarti nggak ada sisanya. Jadi kalau dibagi 2, sisanya 0, berarti dia genap, tampilkanlah dia. Kalau nggak usah tampilkan. Kalau nggak usah tampilkan, I-nya sekarang nambah 1, tadi kan 1. Sekarang ditambah 1 jadi 2. Terus lakukan lagi semuanya ini. Maka go to step 3, balik lagi ke atas. Dan seterusnya. Sampai kapan? Ini akan muter-muter terus sampai
pertanyaan ini jawabannya iya. Kalau lebih dari 100 ke 7. Pindah ke step 7. Itu bukannya kurang 1 step. Apa ya? 1 step. Itu kan find number, even number, bukan tambahi lagi berapa counter buat berapa angka gitu. Enggak perlu di counter. Yang Cuma ditampilkan display. Iya. Enggak perlu Cuma display yang nomornya terus sudah iya. gitu. Cuma display even number-nya aja. Nah, ini mungkin contoh algoritma loop yang agak rumit ya. Kita baru akan melihat contoh ini lagi kira-kira minggu kesekian. Kalau kita sudah sampai ke materi loop ya. Bu mau nanya. Ya, silakan. Yang di slide sebelumnya itu. Ya, yang mana? Yang step kelima itu I ditambah 1 itu supaya jadi genap gitu ya maksudnya. Supaya gini, supaya bisa jalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 supaya jadi 2 kan tambah 1. 2 tambah 3, tambah 1 jadi 3 gitu ya. 3 tambah 1 jadi 4. Jadi supaya bisa kayak counter. Nambah 1. Makasih, Bu. Ya, jadi kira-kira kalau di loop itu hampir selalu ada ini. Ada I sama dengan berapa, terus I sama dengan I tambah apa. Dan ada kata go to berapa yang di atas untuk ngulang-ngulangnya. Nah, algoritma itu bahasa manusia ya, jadi biasanya kita nulisnya itu dalam bentuk seperti tadi. Kadang-kadang itu kurang enak untuk dilihat, untuk diamati, untuk dianalisa, dan untuk dimengerti buat jadi program. Ada cara yang dari dulu dipakai, jadi walaupun ini cara lama, terbukti ini membuat cara berpikir kita itu jadi lebih teratur, terstruktur, yang disebut flowchart. Nah, jadi flowchart ini sangat bagus. Kira-kira flowchart ini bisa dipandang seperti blueprint ya. Blueprint untuk memecahkan masalah dengan pemrograman. Saya akan berikan contoh gitu ya. Apa saja yang akan kita pakai, simbol-simbol apa saja yang kita pakai dalam suatu flowchart. Yang pertama, ini biasanya untuk start dan end. Diawali dengan simbol ini dan diakhiri dengan simbol ini. Untuk start dan end-nya. Bentuknya oval. Yang kedua, jajaran genjang ini biasanya buat input dan output. Jadi semua input itu seperti memakai ini. Dan semua display juga akan memakai ini. Simbol yang mungkin paling banyak dipakai itu adalah yang 4 persegi panjang ini. Karena ini proses, segala macam hitung-hitungan itu ada di sini. Terus untuk menghubungkan setiap simbol itu biasanya ada garis, ada panahnya ya, dari mana terus lanjut ke mana. Nah, simbol ini biasanya dipakai untuk sesuatu yang bercabang. Jika ya atau tidak ya. Jika sesuatu ditanyakan terus jawabannya ya, maka kemana? Tidak, kemana? Nah, itu memakai simbol seperti ini. Terus kemudian untuk simbol-simbol yang lain, ini mungkin jarang dipakai. Ini untuk proses yang bisa, ada sekelompok proses yang bisa dijadikan satu. Bisa memakai simbol yang atas ini. Konektor, ini biasanya kalau flowchart kita itu panjang sampai nggak cukup. Di satu lembar, itu bisa diberikan konektor, di panahnya diberikan ke lingkaran ini, lalu lingkaran ini misalnya dikasih kode A.
Nah, nanti di halaman berikutnya dikasih lingkaran, oke, sambungannya ini ya, yang tadi nggak cukup nulisnya, sekarang dilanjutin. Yang bawahnya ini juga agak mirip, ya. Ini alternatif aja, cuma kebanyakan orang pakai yang lingkaran. Terus kemudian ini untuk komentar. Jadi misalnya kita ingin memberikan komentar kepada siapapun yang akan belajar flowchart ini, misalnya, kenapa kok rumusnya seperti ini? Bisa diberikan komentar dengan simbol ini. 4 simbol ini tidak terlalu sering dipakai. Nah, sekarang Anda bisa coba masuk ke lucidchart.com. Anda kan sudah punya email buaya ya. Anda bisa sign up dengan email buaya Anda. Ini adalah cara yang gampang untuk belajar flowchart. Saya akan tunjukin screen saya. Bentar ya. Nah, ini adalah tampilan dari lucidchart.com. Kalau saya sudah masuk, terus saya bisa gambar flowchart dengan mudah. Simbol-simbol tadi ada di sini, ya. Ini ada untuk start dan end. Ini ada yang tanda untuk decision, yang branching tadi. Ini untuk proses, lengkap dengan penjelasannya. Ini untuk input-output. Ya, ini kira-kira yang paling banyak kita pakai ya. Terminal, input, output. Terus ini ada yang untuk konektor. Ini tadi alternatifnya tadi konektor. Nah, silakan Anda coba-coba membuat flowchart seperti yang digambar tadi. Bisa nggak? Nah, ini kalau Anda tarik, oh ya, ini untuk panahnya ya. Panahnya ada di sini. Ini tinggal klik drag aja sih. Bisa dicoba sign up supaya bisa membuat flowchart-nya. Terus coba gambar salah satu flowchart di slide tadi. Oh iya, saya lupa beritahu. Untuk materi, itu nanti saya akan bagikan dengan 2 cara. Yang pertama lewat ULS. Sudah buka ULS kah kalian semua? Sudah pernah buka? Saya tulis di chat ya. uls.ubaya.ac.id. Nah, loginnya itu sama dengan My Ubaya AC.id. Selain itu, tadi saya email supaya Anda join di Classroom. Kalau Anda join di Classroom dengan kode yang saya sebutkan, saya coba buka apakah ada yang sudah join. Itu di join ini. Kenapa? Oh, belum ada ya? Maksud saya langsung buka Google Classroom terus masukkan kode itu atau? Buka Google Classroom, sebentar. Saya berikan contohnya dulu ya. Oke, saya share screen ke Google Classroom saya. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan, itu ada
ada plus, di sana ada join class. Nah, class code-nya diisi di sini. Setelah diisi, maka Anda bisa join ke kelas Algorithm and Programming. Nah, di sini saya sudah, kalau Anda masuk ke classwork, Anda bisa melihat materinya di sini. Ada 2 materi ya, 2 slide hari ini. Lalu ada ya semacam exercise, itu nanti untuk di-upload di sini. Nah, ini ada beberapa yang sudah join, kelihatannya. Kalau Anda ingin menanyakan sesuatu, Anda bisa mengetik di sini. Bisa to all students. Ya, jadi silakan kalau mau tanya sesuatu, silakan di sini saja. Saya menghindari terlalu banyak grup WhatsApp. Karena pusing sekali, lama-lama apa ya? Karena grupnya banyak banget, sehingga akhirnya notifnya nggak terlalu kelihatan. Saya lebih prefer langsung fokus di sini. Jadi pesannya ini akan muncul secara urut sih. Nah, di ULS itu biasanya juga ada materi. Jadi saya akan letakkan di 2 tempat, isinya sama kok. Oke, saya akan kembali ke slide ini lagi. Jadi kita akan menggambar flowchart di Lucidchart ini. Nah, ini example flowchart yang pertama tadi, yang sekuensial ya. Anda bisa melihat dari flowchart-nya bahwa ini sekuensial. Lurus kan dari atas ke bawah, nggak belok kemana-mana. Sedangkan yang branching itu kelihatan, ada true, ada false-nya. True-nya nggak harus ke sebelah kanan atau kiri begini sih. Biasanya seringkali satu ke kiri, satu ke bawah ya. Mungkin false-nya ke kiri, true-nya ke bawah, terserah Anda. Terus kemudian bisa kelihatan dari looping, itu biasanya ada sesuatu yang dari bawah naik ke atas, seperti ini. Nah, ini tandanya sesuatu yang looping. Terus kalau dia keluar dari perulangannya, berhenti, terminate, itu ada sesuatu yang keluar ke bawah sendiri. Gitu ya. Oke, latihan pertama kita adalah membuat algoritma. Jadi ditulis dulu algoritmanya, terus kemudian membuat flowchart untuk masalah nomor 1 ini. Jadi jika ada yang membeli buku, anggap aja bukunya cuma satu macam, harganya cuma satu macam ya. Berapa total yang harus dibayar jika diketahui harga buku dan berapa jumlah pembeliannya. Nah, saya mau membagikan
di chat saya akan membagikan suatu ini. Saya akan membagikan suatu link untuk suatu form. Jadi untuk selanjutnya di kelas kita kadang-kadang saya akan berikan nilai untuk tambahan tugas gitu ya. Nah, nilai itu akan saya dapatkan dari membagikan pertanyaan-pertanyaan kecil yang Anda jawabnya lewat form tertentu. Nah, yang akan saya bagikan ini adalah Google Form-nya. Oke, saya tuliskan alamat dari Google Form-nya. Pertanyaan pertama saya hari ini untuk semua, inputnya dari soal yang problem 1 tadi apa ya? Inputnya aja, sebutkan aja. Inputnya apa? Jawabnya lewat Google Form, nanti saya dan Tania bisa lihat hasilnya. Bu, maaf pertanyaannya bisa diulang. Oke. Untuk soal yang nomor 1 tadi, exercise nomor 1, inputnya apa ya? Ada satu yang sudah jawab. Google Form-nya nggak bisa. Kamu harus login pakai Guaya. Coba kamu sign out, terus sign in lagi. Ya. Bu, kalau akun Guaya saya nggak bisa diakses bagaimana ya? Oke, sebentar. Saya akan atur ulang. Someone Turkish sama book. Determine the total amount to be paid. Bu, kalau saya jawabnya di apa namanya direct chat bisa nggak? Pakai akun ini aja. Oke, saya sudah buka supaya yang buayanya nggak bisa, tetap bisa jawab. Coba ya. Jadi untuk soal yang nomor 1, inputnya apa ya? Data apa yang perlu saya ketahui supaya bisa menghitung total pembayaran? Kira-kira kayak gitu. Oke, saya beri waktu 1 menit lagi untuk menjawab. Sebentar Bu, saya masih ada soalnya apa? Kendala, masih belum bisa kebuka form. Masih buka lagi maksudnya. Oke.
Oke, sudah ada 19 orang. Bu, punya saya sudah masuk belum, Bu? Nama Jovan. Jovan sudah. Oke, saya bacakan nama yang sudah masuk ya. Lifran, Fadli, Alicia, Selma, Nathanael, Michael, Wilson, Vincentius Nathanael, Frederick Nelson, Juan Alex Axelo, Yuven, Vanessa, Kevin, Farel, Ahmad Hafiz, Fernando, William, Jovan, Anela, Daniel, Terry, Rivaldi, Valencia, Meliana, Dea, David, Ida, Ayu, Rama, Charlie, Muhammad Humaini. Sementara itu, nah, jawaban kalian ada yang benar, ada yang salah. Jawaban yang benar adalah untuk bisa menghitung harga total, saya butuh tahu apa? Harga dari satu buku dan jumlah buku yang dibeli. Nah, itu adalah inputnya. Outputnya adalah harga total. Nah, oke, saatnya istirahat lagi. Kita akan kembali dengan soal nomor 2 dalam 15